برحمتك أستغيث. Selamat bergabung kembali di Rosi episode spesial Idul Fitri, berlebaran dengan gembira. 1 Syawal 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 13 Mei 2021, tepat pada saat kita bertemu di acara ini, seluruh umat muslim di dunia merayakan Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi, termasuk di Indonesia. Perayaan Lebaran yang biasanya diisi dengan tradisi bersilaturahmi dan berkumpul dengan keluarga, namun kali ini harus dibatasi. Tapi apakah momentum kebersamaan di hari kemenangan harus kita biarkan lewat begitu saja? Bagaimana kita tetap gembira meski berlebaran di tengah pandemi? Ada Gus Miftah bersama Rosi malam hari ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Ros. Selamat Idul Fitri, maaf lahir batin Gus. Saya maafkan. Kita mau beritahu dulu pada penonton Rosi bahwa pada saat acara ini kita bikin, kami produksi, bahwa kami mentaati protokol kesehatan, kru, dan kami juga meminta bintang yang hadir untuk melakukan tes antigen supaya kita semua merasa nyaman dan tetap sehat dalam memproduksi acara kita ini. Menjaga jarak. Kenapa menjaga jarak? Karena menjaga jarak mengajarkan kepada kita bahwa yang dekat saja belum tentu jadian. Apalagi yang jauh. Apalagi yang jauh. Gus, hari ini kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. 2 tahun sebenarnya. Kita tidak pernah menyangka bahwa tahun lalu kita pikir tahun ini kita bisa kembali seperti semula. Tapi situasi ternyata berkehendak lain dan kita bisa dibilang hampir seperti tahun lalu. Mana dari Gus Miftah? Di mananya kita bisa menarik pelajaran yang paling berharga di tengah kita beridul fitri, tapi justru sebenarnya di tengah situasi yang sungguh menyesakan. Ya, kita bisa belajar Ros dari orang berpuasa. Orang berpuasa itu mengajarkan optimisme. Kenapa saya sampaikan demikian? Orang puasa itu kan lapar, haus, dahaga. Tetapi kenapa dia mampu bersabar? Kalau tahu kemudian dia masuk kamar, makan nasi, minum es teh, pasti nggak ada yang tahu. Keluar dari kamar, pura-pura lemes, nggak ada yang tahu. Tapi kenapa tidak dia lakukan? Jawabannya sederhana. Kenapa orang berpuasa itu walaupun haus, lapar, dahaga, dia mau bersabar? Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Pelajarannya apa? Kenapa kemudian Allah memberikan kita ujian cobaan seperti pandemi seperti hari ini? Kita harus punya optimisme dan keyakinan bahwa ada saatnya nanti Allah betul-betul akan menghilangkan pandemi dari muka bumi. Kalau orang Jawa mengatakan begini, yen ono posone mesti ono bukone. Kalau ada puasanya pasti ada berbukanya. Kalau ada Ramadannya pasti ada hari rayanya. Kita tinggal tunggu saja itu. Memang di situ dibutuhkan kesabaran. Saya pikir ketika kemudian kita bisa memaknai puasa, orang berpuasa optimis adzan maghrib akan datang. Demikian juga dengan pandemi ini. Ketika Allah memberikan pandemi, pasti akan memberikan solusi. Ya. Bagaimana Gus, tapi banyak sekali pandangan yang lebih mengutamakan keyakinan dibandingkan dengan kesehatan itu sendiri. Misalnya kita lihat apa yang terjadi pada India. Itu bisa terjadi karena ribuan orang merayakan tradisi keagamaan mereka. Kita lihat juga di Israel, masyarakat Yahudi sana merayakan ritual mereka. Dan apa yang terjadi karena kerumunan massa yang luar biasa itu membuat mereka jadi lebih banyak lonjakannya. Nah, sering sekali keyakinan itu membuat orang akan berpikir, ya nggak apa-apa dong. Karena kan ilmu kesehatan, protokol kesehatan itu dibikin manusia. Tapi kalau kita ke tempat ibadat, itu kan mengajarkan itu tentang melaksanakan ajaran Allah. Dikatakan ad-dinu huwal aklu, agama itu akal. Ladina liman la aklalah, tidak beragama bagi orang yang tidak berakal. Makanya kenapa orang gila itu nggak wajib puasa, nggak wajib sholat, karena dia nggak punya akal. Makanya kalau pemirsa pengen nggak sholat, pengen nggak puasa, gampang jadilah orang gila. Nah, maka sebagai orang yang dikasih rasio akal oleh Allah, tentunya kita juga harus menggunakan akal dong gitu loh. Artinya bukan berarti ketika kita menjaga prokes, mentaati prokes, itu seolah-olah kita lebih takut kepada corona dibandingkan kepada Tuhan. Enggak. Ya. Kenapa kami menjaga diri dengan cara melakukan prokes? Ya, karena itu bentuk ketakutan kami kepada Allah.
kami takut dengan corona, kenapa saya menjaga diri? Karena itu bentuk keimanan kami kepada Allah. Jangan kemudian kita menjadi orang-orang yang takabur, yang sombong dengan keimanannya. Saya nggak takut dengan corona, toh corona itu makhluknya Allah. Ya sudah, kamu saya taruh di kandang macan, di kandang harimau. Kamu katakan, aku nggak takut dengan harimau, toh ini makhluknya Allah. Ya kamu habis dimakan sama harimau. Tentunya ini pola pikir yang salah, yang harus kemudian dirubah. Ya. Bagaimana jadi Gus menjawab misalnya kalau misalnya mau sholat gitu terus kemudian kan kemudian ada peristiwa bahwa aduh kalau masuk masjid itu adalah tempat yang suci makanya nggak boleh pakai masker. Ini juga orang aneh lagi ya. Ini orang seperti ini kok saya malah bingung memaknai seperti apa ya. Kenapa kemudian kita memakai masker? Ingat ya, ketika Rasulullah mengatakan an-nadzafatu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman. Kenapa kemudian saya pakai masker? Karena itulah bagian dari iman saya. Karena saya percaya dengan Allah, karena saya punya iman kepada Allah, maka saya menjaga kesehatan. Kalau kemudian dan kamu itu tidak mengkhianati keyakinan tidak kita. mengkhianati keyakinan, apakah ketika kamu datang ke dokter berarti kamu mengkhianati keyakinanmu? Kan enggak. Begitu saya sakit datang ke rumah sakit, apakah rumah sakit ini seolah menggantikan posisinya Allah? Enggak. Demikian juga ketika saya menggunakan masker, apakah mengurangi keimanan saya? Enggak. Justru saya menggunakan masker sebagai bentuk keimanan saya kepada Allah. Karena kita harus saling menjaga. Gus Miftah termasuk khawatir nggak melihat, karena kita kan mudik nih, sebelum waktu yang ditentukan oleh pemerintah bahwa dilarang mudik, namanya juga manusia, selalu cari akal gimana caranya untuk mudik. Karena makanya udah curi start dulu. Karena itu bagian dari Lebaran itu kalau nggak mudik, kumpul keluarga rasanya ada yang kurang. Ya, di Arab Saudi itu Ros, di Mekah Madinah, orang itu kalau di bulan Ramadan ramahnya minta ampun. Kenapa? Karena Ramadan itu bulan mudha'afah. Bulan di mana semua amal pahala dilipat gandakan. Jadi kalau ada orang lewat semuanya dikasih makanan. Karena mereka berharap mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Bahkan satu perbuatan baik di bulan Ramadan itu diganti oleh Allah 1000 kali lipat. Itu artinya Anda para istri melayani suami Anda di bulan Ramadan sekali saja. Itu sama dengan melayaninya suami 1000 kali. Makanya selesai Ramadan kalau suaminya minta gampang. Sorry Pak, depositonya masih banyak. Tabungannya masih banyak. Nah, begitu masuk Idul Fitri, selesai sholat Id, mereka udah nggak ramah lagi. Kenapa? Karena sholat Idul Fitri sendiri hukumnya sunnah. Dan tradisi merayakan Lebaran itu hanya ada di Indonesia. Kalau hari ini kita sering mengucapkan kalimat halal bil halal, itu bahasa Arab yang orang Arab pun tidak mengenal bahasa itu. Kenapa? Karena itu hanya terjadi di Indonesia. Jadi kalimat minal aidin wal faizin itu bahasa Arab yang orang Arab tidak tahu. Oh gitu. Makanya Idul Fitri bukan sebagai kewajiban. Nggak ada kewajiban karena itu hanya sekedar sunnah. Sholatnya sendiri hukumnya sunnah, apalagi tradisinya. Itu tradisi yang sebenarnya sangat khas untuk orang Indonesia. Sangat khas, sangat baik, tapi karena keadaan seperti ini ya mohon maaf, menjaga kesehatan hukumnya wajib. Sementara Idul Fitri hukumnya sunnah. Tentunya perkara wajib harus lebih didahulukan daripada yang sunnah. Kan begitu pemahamannya. Bagaimana Gus Miftah melihat mereka tetap nekat untuk pulang, ketemu keluarga, karena itu bagian dari tradisi yang tidak bisa tergantikan. Kumpul keluarga, sungkem orang tua. Gimana ya? Dulu ada bahasa begini, Ros. Kumpul ra kumpul, sing penting mangan. Kumpul nggak kumpul, yang penting makan. Nah, kan? Ada lagi kemudian bahasa makan nggak makan, yang penting kumpul. Kira-kira pilih yang mana? Kumpul nggak kumpul, yang penting makan. Kalau saya pilih kumpul nggak kumpul, yang penting makan. Orang tua saya di Lampung, saya di Jogja. Nggak usah kumpul, nggak apa-apa, yang penting makan. Lah, bagaimana kemudian bisa menjaga silaturahmi? Silah itu dalam bahasa Arab artinya nyambung. Rohmi itu artinya kasih sayang. Silaturahmi itu artinya nyambung kasih sayang, nyambung katresnan, nyambung rasa cinta. Dan nyambung itu bukan berarti harus ketemu dong. Saya melalui video call, saya melalui virtual, saya melalui online. Kan sekarang gaul. Orang-orang di desa kenal Zoom. Kan keren loh. Ini peningkatan yang luar biasa. Maka sebenarnya tidak harus ketemu. Dengan kita video call, dengan kita Zoom pun, itu juga bagian merupakan dari tradisi Idul Fitri. Karena kalau kita pulang tapi kita memberikan resiko sakit pada orang tua, itu rasanya dua kemungkinan kan, kita yang menularkan atau kita tertular. Ya, yang pertama sebenarnya itu kalau terjadi apa-apa pada orang tua kita akan jauh lebih berdosa sih. Ya, makanya kemudian dalam usul fikih itu ada istilah akhafud darurain.
mengambil yang lebih ringan darurat yang paling sederhana. Jadi kalau seandainya saya pulang memberikan darurat kepada keluarga saya atau saya mendapatkan darurat dari keluarga saya, mendingan saya nggak pulang. Artinya apa? Mengambil darurat yang lebih ringan. Toh ini hanya tradisi, bukan merupakan sebuah kewajiban. Gayamu dulu kewajibannya sering kamu tinggalkan kok. Hanya tradisi aja kamu bilang ini harus. Ah, so yes. Banyak yang cemas soalnya Gus Miftah kan. Karena kita mau bergembira bersama keluarga di masa lebaran ini. Tapi jangan sampai ketika kita pulang justru kegembiraan itu berganti dengan kedukaan. Saya bilang sama santri saya apa? Kamu itu pulang sama nggak pulang. Orang tuamu saya yakin lebih suka kalau kamu nggak pulang. Kenapa? Karena kalau kamu pulang nambah beban. Kalau kamu pulang ke rumah, orang tua mikir beliin kamu baju baru, macam-macam. Coba kalau kamu di pondok, yang mikir beli baju kan gua, bukan orang tuamu. Saya yakin orang tuamu lebih senang kalau kamu nggak pulang. Ya iya kan, nambah-nambah beban saja ini loh. Jadi bagaimana kalau kita berlebaran, kan kita temanya nih bagaimana supaya kita berlebaran tetap bergembira. Meskipun sebenarnya kita dalam kesendirian, nggak bisa sama siapa-siapa. Bagaimana lalu apa gembiranya berlebaran, Gus? Kalau Rosi pilih mana? Ada rasa tapi nggak ada status, atau ada status tapi nggak ada rasa. Lu sama kan? Ini konteksnya bukan masalah hati, bukan masalah percintaan dan sebagainya loh. Pilihannya cuma dua. Ada rasa tapi nggak ada status, atau ada status tapi nggak ada rasa. Kalau saya milih ada rasa walaupun nggak ada status. Saya di Jogja, orang tua saya di Lampung. Ada rasa walaupun nggak ada status lebaran bersama. Itu lebih saya pilih daripada ada status kita bersama-sama tapi nggak ada rasa. Saya lebih mementingkan rasa daripada status, Ros. Ya. Lebih baik rasa lebarannya itu ada, walaupun nggak ada status kita kumpul dengan keluarga. Daripada kumpul dengan keluarga ada status, kumpul tapi nggak ada rasa, kan bahaya. Malah kemudian barangkali mengajarkan begini ya. Semakin lama kita nggak ketemu dengan keluarga di rumah, akan semakin memuncak kerinduan itu. Sama halnya ketika pemerintah menyarankan kepada kita nggak usah ke masjid dulu. Kenapa kemudian kita dianjurkan tidak ke masjid dahulu? Supaya nanti pada akhirnya kita mempunyai kerinduan yang luar biasa. Anda yang Muslim begitu rindunya dengan masjid. Anda yang Nasrani begitu rindunya dengan gereja. Dan ketika saat dibuka, kerinduan itu akan terjawab. Itu malah luar biasa. Ya. Jadi sesungguhnya biarlah kita menanti lebih lama. Supaya kerinduan itu bisa lebih luar biasa lagi. Bisa lebih luar biasa. Ketika memuncak luar biasa. Kenapa puasa itu menjadikan sesuatu yang sederhana menjadi istimewa? Air putih, Ros. Kalau kita nggak puasa, biasa. Tapi ketika puasa menjadi sesuatu yang luar biasa istimewa. Demikian juga dengan pertemuan kita dengan keluarga. Kalau setiap hari ketemu orang, ini mohon maaf ya, ada kosakata bahasa Jawa begini. Dulur itu, yen adoh mambuwangi, yen cedak mambutai. Artinya? Sedulur itu, saudara itu, kalau jauh baunya wangi. Kalau dekat baunya kotoran. Makanya semakin kita lama ketemu dengan saudara kita, maka akan tambah wangi dengan keluarga kita. Tapi kalau tiap hari ketemu, aduh, tahu kan jeleknya. Gus suka sholatan nggak? Sholawatan? Ya, pastilah, apalagi kita orang NU. Bisa sholawatan? Sholawatan ya. Saya tuh kalau merasa nasib saya buruk, saya biasanya langsung nyanyi. Kenapa? Karena begitu saya nyanyi, saya baru sadar. Ternyata suara saya lebih buruk daripada nasib saya. Ya kalau sholawatan saya oke lah. Tapi kalau lagu-lagu judulnya hoak, saya nggak mau. Tahu nggak lagu judulnya hoak? Ada lagu judulnya hoak. Hati senang walaupun tak punya uang, itu hoak. Siapa bilang nggak ada uang hati senang? Hok. Coba Gus sholawatan. Saya mau sholawat karena saya cinta banget dengan bangsa ini. Saya mau sholawat Sholli wa Salimda tapi dengan syair NKRI. Dengan KRI. Gus, bisa nggak Gus? Kalau nggak bisa dibalik. Aku pegang itu, kamu nyanyi di sini. Sok-sokan amat. Oke, intronya bagus sih, meyakinkan. Oke, yuk, selawatan yuk. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal
man qad wahada. Kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad.